Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi dalam rangka edukasi dengan materi membangun kehidupan sejak dini. Jadi kita hidup ini harus kita bangun sejak dini. Jangan nanti usia kita sudah 60 tahun menjadi penyesalan. Di mana membangun kehidupan sejak dini adalah fondasi, ya. Fondasi penting untuk membentuk karakter. Disebut dengan sejak dini. Jadi sejak dini inilah kita tentukan kemandirian, ya. Sehingga kita mendapatkan empati. Jangan sempat nanti kita memberikan kehidupan itu mencontohkan tidak bisa, ya kita berteori saja, sehingga anak melalui pembiasan positif karena kita tidak melaksanakannya. Ayo sholat, dia tidak sholat misalnya. Jadi membangun kehidupan sejak dini ini perlu di mana nanti pendidikan nilai-nilai etika. Jadi ini adab, ya. Adab ini lebih penting daripada ilmu, ya. Dia berilmu pun tapi tidak beradab, alangkah sayangnya, ya. Jadi peran lingkungan untuk mendukung kunci utamanya meliputi pengajaran kejujuran. Jadi pembelajaran dari kecil. Bagaimana sebenarnya kakaknya membantu adiknya tadinya nggak bisa, kakaknya membantu karena dulu kakaknya juga prosesnya diajari oleh ibunya atau ayahnya, sehingga ada di sana pembelajaran dari rumah tangga, sehingga didapatlah etika atau adab, dan di sana adalah rasa hormat. Jadi mau cakap, mohon maaf ya, berkumpul rame-rame buang angin, malah dianggap lucu, padahal ini tidak beradab. Jadi kita bisa menentukan mana toleransi yang untuk pendidikan adab, etika, bagaimana untuk melatih dia kemandirian melalui rutinitas. Baik rutinitas bangun tidur, ya kamar tidurnya dibiasakan dibersihkan, pakaian-pakaian yang bergantungan juga dicontohkan bahwa itu apabila banyak bergantungan tentu nyamuk. Nah disinilah disebutkan membangun kehidupan sejak dini. Apa yang harus kita lihat? Karakter, nilai-nilai kejujuran dan simpati tadi dari sejak dini, yaitu kita mengajarkan anak untuk jujur, dan memahami perasaan. Jangan nanti perasaannya itu dibuat-buat seolah-olah makanan itu manis, rupanya cuma dibuat-buat, begitu kita makan kecut, dia tinggal tertawa saja, terbahak-bahak. Sebenarnya bukan itu. Oleh sebab itu, di sini kita menjaga perasaan dengan tingkat kejujuran sebagai adab. Menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Inilah yang dimaksud dengan membangun kehidupan sejak dini. Adanya toleransi dan menghargai. Jangan nanti pendapat kita saja yang benar, kita tidak menerima pendapat orang lain. Setidak-tidaknya kita toleransi lah. Kita mengajari, menghormati sesama tanpa memandang suku ras. Bukan berarti dia anak-anak, ditegur, kita anggap apa kamu anak-anak mengajarin orang tua. Tapi kita lihat dulu, apa yang diberitahukan si anak itu tadi. Sehingga kita dapat berbagi dan dapat bergantian mengisi ilmu pengetahuan tersebut. Sehingga kita bisa mempunyai
tugas-tugas masing-masing, tanggung jawab dini terhadap kehidupan. Jadi masing-masing mempunyai tanggung jawab, bukan masing-masing bekerja dengan kemauannya sendiri sehingga tidak berfungsi tempat. Jadi rumah itu sudah difungsikan, mana teras, mana ruang tamu, mana ruang tidur, mana kamar mandi, mana dapur. Begitu temannya datang, diajak di dapur ngobrol. Nah, ini kan kurang baik. Sehingga tidak mempunyai tanggung jawab bahwa memang ada tugas-tugas yang dibebankan kepada kita sejak kecil di rumah kita sendiri. Jadi itu disebut dengan pembiasaan rutinitas yang positif. Jadi kita lihat teman anak kita datang, kita pura-pura masuk ke kamar mendengarkan, sehingga didapat pola hidup sehat. Jadi kalau makan cukup, gizi yang cukup, istirahat cukup, didapatlah pola sehat. Sehingga kita sudah mempunyai kebiasaan di rumah. Jam 9 tidur, jam 3 pagi bangun. Nah ini didapatlah sebagai pola hidup sehat. Tentu kita harus melihat bagaimana sebenarnya aktivitas kreatif. Jadi kan pembelajaran dicoba untuk menyenangkan melalui permainan edukatif. Jadi kita di rumah itu mempunyai peran sandiwara, bapak sebagai pemimpin, ibu sebagai juru bayar atau menteri keuangan, anak sebagai aktivitas. Nah ini kalau sudah diterapkan disebut dengan aktivitas kreatif, menjadikan pembelajaran melalui permainan-permainan yang sudah kita atur. Jadi yang tua dihormati, yang kecil, yang muda juga menghargai. Sehingga kita dapat membangun kemandirian dan keberanian. Contoh-contohnya kita memberi pilihan. Kalau sudah dalam memilih pilihan, tentu kan dia dipilih yang mana. Diberikan kesempatan untuk anak memilih. Apakah itu masalah sandal, masalah baju yang dikenakan. Sehingga tidak kita yang mengatur, kamu pakai baju ini, jangan baju ini. Anak menjadi robot jadinya. Inilah yang disebut dengan melatih pengambilan keputusan dalam rangka membangun kemandirian. Sehingga terjadilah di sana saling senang dengan senang. Sehingga tidak ada yang disalahkan. Jadi kita juga sebelum memberikan harus mencoba. Jangan nanti dia beralasan baju ini nggak ngisap keringat, dipaksakan untuk dipakai. Ya, ini nggak bagus. Jadi kita coba betul nggak ini baju tidak ngisap keringat. Jadi persoalan kecil itu untuk dapat membangun kehidupan dari sejak dini. Sehingga dalam kehidupan tersebut didapat kepositifannya lebih dominan. Sehingga kita memang memberikan pilihan. Sehingga kita jauh dari berbuat salah. Jadi membiarkan anak melakukan kesalahan dalam belajar tanpa koreksi berlebihan. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau memang kita lihat salah, kita ingatkan bahwa contoh-contoh tersebut tidak baik. Jadi misalnya ada temannya datang di ruang tamu, dia kemana-mana maju mundur ke kamar kecil, kamar tidur, tidak pakai singlet atau buka baju. Atau kalau dia perempuan kemana-mana ada tamu, dia pakai celana pendek, auratnya kelihatan. Nah ini sesudah tamunya pergi, kita kumpulkan bahwa kamu itu salah sebagai manusia muslim, itu adab berpakaian. Nah kita menunjukkan yang salah, yang benar-benar. Sehingga kita bisa menjadikan pendidikan toleransi atau sosial.
untuk mengajarkan anak menghargai sesama tanpa memandang latar belakang. Jadi jangan nanti anak itu pintar malah guruin orang tua. Pembelajaran dan menyenangkan menggunakan permainan. Inilah peran orang tua agar kelangsungan pendidikan kehidupan sejak dini. Terima kasih banyak, waktu kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.